Alkisah di negeri Koto Anau, memerintah seorang raja bernama Raja Aniayo. Sang raja terkenal memiliki perangai buruk. Sang raja juga terkenal gemar berjudi. Jangankan kepada rakyatnya, terhadap keluarga sendiri pun Raja Aniayo tega berlaku kejam. Raja Aniayo memiliki seorang istri bernama Putih Bungsu. Kebetulan Putih Bungsu memiliki 6 saudara. Namun ke-6 saudara Putih Bungsu telah lama merantau. Mengetahui ke-6 kakak Putih Bungsu memiliki harta banyak, Raja Aniayo berusaha menguasai harta mereka. Ia kemudian memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk meracuni ke-6 kakak istrinya sendiri. Setelah ke-6 kakak Putih Bungsu meninggal, seluruh hartanya diwariskan pada Putih Bungsu. Sejak itu Raja Aniayo sering meminta harta pada istrinya. Harta tersebut ia gunakan untuk berjudi. Harta yang ia minta selalu habis semua di meja judi. Raja Aniayo sangat marah pada Putih Bungsu karena sudah tidak bisa memberikan harta. Merasa sudah tidak bisa memberikan manfaat, Raja Aniayo kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membuang Putih Bungsu ke hutan. Saat dibuang ke hutan, ia tengah mengandung. Setelah melewati penderitaan, Putih Bungsu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut ia beri nama Bujang Paman. Kehadiran Putih Bungsu beserta anaknya di hutan, mengundang perhatian hewan-hewan di hutan. Para binatang hutan menjadi sahabat Bujang Paman. Mereka mengajari Bujang cara-cara memanjat, memilih buah dan umbi yang bisa dimakan. Setelah Bujang beranjak remaja, ibunya kemudian menceritakan siapa mereka, juga siapa ayahnya. Mendengar cerita ibunya, Bujang Paman menyatakan keinginannya untuk merantau untuk mencari pengalaman hidup. Bujang juga mengatakan ia ingin mencari ayahnya. Bujang Paman kemudian pergi keluar dari hutan untuk merantau sampai akhirnya ia tiba di sebuah pondok. Pemilik pondok tersebut bernama Mande Rubiah. Bujang kemudian menceritakan perihal diri dan ibunya. Mande Rubiah kemudian mempersilahkan Bujang beserta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Selama tinggal bersama Mande Rubiah, Bujang bertugas menggembalakan sapi-sapi milik Mande Rubiah. Setelah sekian lama tinggal bersama Mande Rubiah, Bujang merasa belum puas dengan pengalaman hidupnya. Ia ingin kembali merantau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bujang berdagang berkeliling dari kampung ke kampung. Di Muaropane, Bujang Paman berkenalan dengan seorang perempuan kaya raya bernama Putih Reno Ali. Putih Reno Ali mengagumi kejujuran Bujang Paman. Ia kemudian memberikan modal berdagang Bujang Paman. Dengan modal dari Putih Reno Ali, Bujang Paman kemudian pergi ke Solok untuk membeli barang dagangan. Sesampainya di Solok, Bujang kemudian berkeliling mencari barang dagangan untuk ia jual kembali di Muaropane. Tapi belum sempat mencari barang dagangan, ia dicegat oleh Raja Aniayo yang merupakan ayahnya sendiri. Raja Aniayo memerintahkan prajuritnya untuk merampas semua harta uang emas bawaan Bujang Paman. Para prajurit Raja Aniayo juga mengikat tangannya kemudian membuangnya ke hutan. Dalam keadaan tangan terikat dan terluka parah, Bujang berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar memberinya kemudahan. Tidak lama kemudian muncul seekor harimau menghampirinya.
Bujang ketakutan setengah mati. Anehnya, harimau tersebut tidak menyerang Bujang, tapi justru menggigit tali pengikat tangannya hingga terlepas. Harimau itu juga menjilati luka-luka di tubuh Bujang. Keanehan terjadi, luka-luka di tubuhnya mendadak sembuh. Bujang juga merasa tubuhnya menjadi lebih kuat setelah dijilati oleh harimau. Bujang Paman kemudian pulang ke Muaropane menemui Putih Reno Ali. Bujang menceritakan kejadian yang menimpanya. Putih Reno Ali mempercayai kejujuran Bujang. Ia malah kembali memberikan modal berupa uang emas untuk digunakan Bujang berdagang. Bujang kemudian kembali ke Solok untuk membeli barang-barang dagangan. Setibanya di Solok, kembali Raja Aniayo menghadangnya. Raja Aniayo merasa heran kenapa Bujang Paman bisa kembali ke Solok dalam kondisi sehat walafiat. Para prajurit Raja Aniayo merampas uang emas milik Bujang. Mereka melemparkan Bujang ke tengah hutan. Dalam kondisi penuh luka, muncul kembali harimau yang pernah menolongnya. Si harimau menggunakan cakarnya untuk membuka ikatan tali di tangan Bujang, membelah kayu yang menjepit kakinya dan menjilati luka-lukanya. Bujang merasa tubuhnya bertambah kuat setelah dijilati oleh harimau. Setelah merasa kuat, Bujang segera bergegas pulang ke Muaropane, ke rumah Putih Reno Ali. Setibanya di rumah Putih Reno, ia terkejut karena Raja Aniayo berserta prajuritnya berada di rumah Putih Reno Ali. Raja Aniayo pun merasa terkejut melihat kedatangan Bujang. Segera saja Raja Aniayo memerintahkan para prajuritnya untuk memancung Bujang Paman. Para prajuritnya segera menangkap Bujang untuk dipancung. Saat itulah Bujang berkata bahwa ia adalah anak Raja Aniayo. Raja Aniayo tetap tidak mengakui Bujang sebagai anaknya walaupun dalam hatinya ia tahu bahwa Bujang memang anaknya. Ia kemudian menghantamkan pedang besarnya ke arah tubuh Bujang. Namun sangat mengherankan, pedang Raja Aniayo langsung patah ketika mengenai tubuh Bujang. Raja Aniayo kemudian mengambil tongkat manau lantas memukulkan tongkat tersebut ke tubuh Bujang berkali-kali, namun tubuh Bujang sama sekali tidak terluka. Karena Raja Aniayo terus-menerus menyerangnya, Bujang akhirnya melakukan serangan balasan. Bujang Paman menendang tubuh Raja Aniayo. Ternyata tendangan Bujang sangat keras sehingga mengakibatkan Raja Aniayo meninggal seketika. Para prajurit Raja Aniayo sangat terkejut melihat kematian raja mereka. Mereka segera bersujud di hadapan Bujang. Mereka memohon ampun agar Bujang tidak membunuh mereka. Rakyat Nagari Koto Ano menyambut gembira terbunuhnya Raja Aniayo yang kejam dan sewenang-wenang. Segenap rakyat akhirnya sepakat untuk mengangkat Bujang Paman menjadi raja mereka menggantikan Raja Aniayo. Mereka memberikan gelar untuk Bujang dengan gelar Raja Mudo. Setelah menjadi raja, Bujang pun menjemput ibunya beserta Mande Rubiah untuk bersama-sama tinggal di istana. Tak lama kemudian, Raja Mudo menikahi Putih Reno Ali yang selama ini telah banyak membantunya. Sejak saat itu, rakyat Nagari Koto Ano hidup dalam damai karena diperintah oleh Raja Mudo adil bijaksana. Bujang Paman adalah cerita rakyat daerah Sumatera Barat.